Kalau kalian sudah pernah pakai medsos bertahun-tahun terakhir, kalian pasti sadar akan kekurangannya. Sebagai industri kripto, medsos utama yang paling kelihatan jelas adalah Twitter. Mulai dari sensor link kompetitor yang seenaknya, hingga serangan bots dan spam tiada henti, sampai nge-ban tanpa alasan yang jelas atau tiba-tiba mengubah akses dari API. Twitter bukan satu-satunya. Masalahnya juga bukan hanya karena Elon si bilioner dunia yang suka nge-troll itu. Akar masalahnya yaitu di fundamental. Sifat medsos yang terpusat yang monopolistik. Waktu pakai medsos terpusat, seluruh pengalaman kalian di platform itu ada di tangan orang yang mengontrolnya. Users terkunci di aplikasi bahkan saat kepentingan aplikasi tidak sejalan dengan minat kalian, dan itu tidak akan berubah. Insentif perusahaan mereka terlalu kuat. Untungnya, protokol medsos desentral menawarkan jalan keluarnya. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai narasi di 2024 mengenai SocialFi atau social finance. Oke, let's go. Protokol versus aplikasi. Oke, di sini kita akan mulai dengan menjelaskan perbedaan antara protokol dan aplikasi. Yang kita bahas hari ini adalah lapisan protokol untuk komunikasi desentral seperti Nostr, Lens, dan juga Farcaster. Ini beda dengan lapisan aplikasi seperti Twitter, Facebook, dan Instagram yang kalian kenal di dunia Web 2 atau versi terpusatnya. Di medsos Web 2, pendaftaran dilakukan lewat email atau nomor telepon. Di medsos Web 3 atau yang desentral, pendaftaran cukup dilakukan lewat pasangan kunci private publik dengan kontrol penuh di tangan users. Waktu kirim pesan, user melakukan itu dengan kunci private mereka. Semua orang bisa dengan mudah verifikasi kalau si pengirim pesan itu legit. Setiap aktivitas di medsos bisa dikenali lewat kunci publik yang mengikat grafik sosial mereka. Nah, kalau ID dan konten user diamankan oleh protokol yang netral dan kredibel, kita bisa memegang kuasa penuh atas data kita sendiri. Kalau tidak suka dengan satu aplikasi, tinggal bawa follower, konten, dan lain-lain ke aplikasi yang lain dengan mudah. Akhirnya, aplikasi harus saingan untuk menarik user. Aplikasi tidak bisa lagi mengabaikan kenyamanan user ataupun mengubah akses API seenaknya. Aplikasi medsos jadi harus kerjasama dan terus berinovasi menawarkan UX terbaik mereka. Nah, walaupun begitu, protokol desentral tidak akan menggantikan Twitter atau Facebook. Mereka membangun jaringan terbuka untuk menampung lebih banyak versi aplikasi yang lebih adil. Ini bukan perjalanan yang singkat. Membangun jaringan sosial baru itu sangatlah susah karena medsos web 2 saat ini punya network effect yang sangat besar. Bahkan dengan manfaat desentralisasi, kemungkinannya tidak besar untuk diadopsi massal. Tapi karena ini masih tahap awal, ada peluang yang luar biasa. Oke, tidak semua kita bisa sebutkan di video ini. Hanya beberapa saja yang pakai teknologi blockchain dan punya data yang cukup. Di luar sana ada banyak protokol yang belum kita bahas di video kali ini, tapi kebanyakan masih sangat baru dan tahap awal dari pengembangan. Oke, yang pertama, Nostr. Nostr dipopulerkan oleh Jack Dorsey, mantan pendiri dan CEO dari Twitter. Nostr adalah akronim dari Nodes and Other Stuff Transmitted by Relays, yang dimana menjelaskan arsitektur dasarnya. Nostr dibangun oleh developer anonim dengan sebutan fiatJAV pada tahun 2020. Nostr itu sederhana. Nostr sebenarnya tidak pakai blockchain secara langsung dan tidak punya protokol konsensus atau jaringan peer-to-peer. Nostr memungkinkan user untuk bertukar pesan yang disebut nodes tanpa server yang terpusat. Untuk arsitekturnya terdiri dari clients dan juga relay. Clients yang broadcast pesan ke sejumlah relay. Nah, si relay bisa menyimpan dan meneruskan pesannya ke clients lain. Namun, karena protokolnya terlalu sederhana, tidak mampu untuk melahirkan aplikasi yang bagus dalam skala besar. Contohnya, karena relay tidak saling bicara satu sama lain, dua klien berbeda tidak kenal satu sama lain, apalagi saling mengirimkan pesan. Artinya, di Nostr tidak ada jaminan data konsisten atau tersedia. Pengalaman user bergantung sama relay mana yang terhubung sama klien mereka. Nah, si pembuatnya aja, si fiatJAV ini berkata, Nostr hanya serangkaian server tanpa hubungan di antaranya. Tidak ada jaminan apapun
apapun, dan proses menghubungkan orang dan menemukan konten harus ditangani lewat upaya-upaya hack berbeda. Untuk membangun aplikasi dan menggunakan Nostr, orang harus merangkul kekacauan bawaannya. Oke, lagi satu ada yang namanya Zaps. Zaps ini adalah sistem pembayaran di Nostr dengan menggunakan Lightning Network. User bisa kirim sats ke pengguna Nostr lainnya. Zaps ini sebenarnya membuat Nostr terhubung dengan kripto dan blockchain dan mulai populer di kalangan Bitcoiner. Melakukan trading, kepopuleran influencer telah mencetak banyak keuntungan bagi retail. Mungkin kalian masih ingat dengan Friendtech, di mana kalian bisa jual beli kunci dari influencer dan spekulasi airdropnya. Di Xcat tidak hanya melakukan jual beli kunci influencer, tetapi masih ada banyak hal di dalamnya. Oke, hari ini saya akan mengenalkan kalian dengan Xcat. Bagaimana Xcat merevolusi industri SocialFi, dan di akhir video ada informasi seputar airdropnya. Xcat adalah proyek SocialFi dengan top performing yang lahir di Launchpad DAO Maker Ecosystem. Bukan hanya soal performing harga dari Xcat, kalian bisa mendapatkan keuntungan dari memegang kunci dan fans token influencer atau YouTuber yang kalian sukai dan mendapatkan reward saat menonton YouTube. Sama halnya dengan sistem kunci di Friendtech, tetapi Xcat mengembangkan sistem kunci tersebut menjadi lebih baik. Oke, sekarang kita coba bandingkan Friendtech dan juga Xcat.social. Xcat Social telah resmi diluncurkan pada Desember tahun 2023. Mungkin kalian bisa melihat beberapa perbedaannya, yang dimana Friendtech tidak memiliki native tokennya, yang dimana mereka hanya menggunakan ETH sebagai native token. Kalau di Xcat Social, mereka mempunyai native token yang bernama Xcat. Untuk jaringan, Friendtech hanya tersedia di jaringan Base, sedangkan Xcat tersedia di jaringan BNB. Untuk influencer offering key, Friendtech hanya bisa digunakan di Web3 saja. Kalau di Xcat bisa menggunakan Web2 dan juga Web3. Nah, untuk connecting account-nya, Friendtech hanya menggunakan Twitter saja. Kalau di Xcat bisa menggunakan Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Ini artinya jangkauannya lebih luas. Kalau kita melihat dari peak daily volume yang ada di Friendtech sekitar 18 juta dolar. Nah, kalau kita lihat lagi nih dari fee breakdown, ini yang sangat penting. Di Xcat Social terdapat 2,5% alokasi untuk Xcat Lock, yang dimana jika volume hariannya sama dengan Friendtech, artinya akan ada 500.000 token Xcat yang akan di-lock secara permanen per harinya. Oke, apa itu Xcat Social? Xcat fokus terhadap menyelesaikan masalah dari para kreator dengan menambahkan lapisan Web3 untuk membuat ekonomi para kreator dan menghubungkan fans mereka dengan kreator makin dekat dan saling menguntungkan. Xcat Social adalah Friendtech versi BNB. Siapapun dapat membuat kuncinya sendiri di aplikasi Xcat, tidak harus menjadi YouTuber atau kreator. Kalian cukup buat akun di Xcat Social dan kalian sudah bisa memiliki kunci kalian. Nah, jika kalian memegang kunci milik kreator lain, kalian akan mendapatkan akses ke private room chat dengan YouTuber favorit kalian sebagai hostnya di dalamnya. Atau kalian bisa mendapatkan gain dari kunci influencer yang kalian pegang. Oke, kalau kita melihat fitur dari Xcat Social, yang pertama, pembelian kunci fractional kreator, yang kedua, aplikasi pertama dalam jenisnya yang memiliki native token. Satu-satunya cara untuk membeli kunci dari kreator adalah dengan menggunakan token Xcat tersebut. Yang ketiga, memungkinkan para influencer Web2 dan Web3 untuk mengeluarkan kuncinya sendiri. Yang keempat, memungkinkan influencer Twitter, YouTube, dan Instagram untuk bergabung di Xcat. Yang kelima, kunci-kunci yang berperforma terbaik akan menjadi token kreator yang akan mendapatkan dukungan dan investasi tambahan dari tim Xcat. Oke, mari kita melihat siapa saja investor di balik Xcat tersebut. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan MrBeast dan KSI. Mereka invest di Xcat dan juga Zilliqa menjadi salah satu investor dan menjadi advisor di project Xcat. Oke, kalau kita melihat dari sisi fans tokennya, Xcat akan menghadirkan fans token untuk para kreator yang ada di dalamnya. Jadi, kreator bisa merilis fans token mereka sendiri, yang dimana kalau semua kreator merilis tokennya sendiri, itu akan dipromosikan oleh banyak kreator dengan 750 juta lebih dari subscriber di YouTube mereka. Ini menarik untuk dipantau. Mungkin kalian bisa melihat sejarahnya seperti blockchain Silis yang merilis fan token untuk klub bola. Langkah daftar Xcat cukup mudah. Kalian tinggal download Xcat, bisa melalui extension atau melalui handphone kalian, Android atau iOS, dan kalian tinggal daftar, tinggal konekkan sosial media kalian seperti Twitter dan YouTube. Nah, setelah itu kalian sudah bisa memakai fitur-fitur di dalamnya.
Nah, untuk info airdropnya, di sini Xcat.social menggunakan sistem poin. Poin akan diperoleh melalui aktivitas perdagangan kalian, aktivitas obrolan, dan juga referral. Nah, poin-poin ini akan ditambahkan ke akun kalian secara instan dan nantinya akan dihitung untuk airdrop. Jadi, semakin banyak poin, semakin banyak airdrop yang kalian dapatkan. So, thank you Xcat sudah mensponsori video kita malam ini. Lanjut ke videonya. Yang kedua, Farcaster. Farcaster menyebut dirinya sendiri sebagai jaringan sosial yang cukup desentral. Menurut Farcaster, cukup desentral itu kalau dua user bisa interaksi tanpa izin seluruh jaringan. Seperti Nostr, Farcaster adalah protokolnya. Banyak software dan aplikasi bisa dibangun di atasnya. Untuk lapisan-lapisan utama teknologinya adalah sistem ID, aplikasi, dan juga hub. Sistem ID dikelola dua kontrak di Ethereum. Yang pertama, kontrak pendaftaran Farcaster ID atau yang disingkat feed. Yang kedua, kontrak pendaftaran Fname. Untuk pendaftaran, user menautkan feed mereka ke halaman Ethereum mereka. Setelah itu, mereka bisa mulai tanda tangan dan kirim pesan kemana saja. Untuk verifikasi keaslian pesan, si penerima bisa cek apakah alamat yang tanda tangan berhubungan dengan FID mereka lewat data on-chain. Feed ini seperti identitas utama kita dan hanya milik kita selama kuncinya masih aman. Setelah didaftarkan, tidak bisa dicabut lagi atau diklaim orang lain. Feed ini cukup untuk semua tujuan, tapi mereka sulit dibaca dan dikenali manusia. Nah, itulah gunanya Fnames tadi. Mirip dengan feed, Fnames terhubung ke alamat Ethereum kita, tapi bisa dibaca oleh manusia dan bisa dicabut. Users perlu bayar $10 per tahunnya untuk Fnames mereka. Software atau aplikasi adalah front-end yang digunakan pengguna untuk baca atau tulis data ke hubs Farcaster. Nah, software dan aplikasi yang paling digunakan di protokol Farcaster saat ini adalah Webcache. Meskipun keduanya dikembangkan oleh tim pendiri yang sama, peran dan motivasi mereka itu berbeda. Hub Farcaster ini tidak seperti Relay, Nostr yang terisolasi satu sama lain. Tujuan Farcaster adalah semua hub punya satu pandangan jaringan yang konsisten dan juga global. Caranya, hub sering gosip satu sama lain dan bertukar pesan. Yang ketiga, Lens Protocol. Lens adalah jaringan sosial yang dimungkinkan oleh NFT dan sekumpulan smart contract di Polygon, yang dimana dikembangkan oleh tim dari AAV. Nah, karena si Lens ini pakai teknologi NFT, Lens ini yang paling on-chain. Profil di Lens adalah sebuah NFT dengan standar ERC-721. Berbeda dengan Nostr dan Farcaster, setiap aktivitas sosial di Lens adalah transaksi on-chain di Polygon. Update profil butuh gas, tapi banyak aplikasi yang punya solusi yang menawarkan pengalaman gratis. Publikasi konten di Lens pun termasuk post, komen, mirror, atau retweet. Lens tidak menyimpan kontennya secara langsung di NFT, tapi ada penunjukannya ke layanan penyimpanan desentral seperti Arweave atau penyimpanan terpusat seperti Amazon Web Service. Jadi NFT Lens kayak catatan mengenai kontennya. Nah, untuk si followers juga bakal dapat NFT, tapi setiap profil bisa mengatur apakah mau orang bayar dulu sebelum dapat NFT atau ngasih manfaat khusus ke 100 follower pertama mereka. Ini jadi jalan monetisasi konten kreator yang unik. Jaringan sosial NFT Lens ini fondasi protokolnya, yang dimana memudahkan developer untuk bikin aplikasi. NFT dan smart contract ini kayak lapisan back-end untuk identitasnya. Banyak aplikasi bisa dibangun di dunia Lensverse ini karena monetisasi di Lens itu mudah. Banyak kreator dan user baru sangat tertarik. Ini tempat pertama adanya NFT musik. Bayangkan kalau sudah terbuka luas untuk publik, yang dimana saat ini masih lewat invitation saja, gimana bakal adopsi dari Lens ini? Oke, kesimpulan dan opini. Walaupun masih sangat awal, jumlah aplikasi dan protokol medsos desentral adalah tanda minat awal developer dan user. Yang pertama, tertarik dengan konten video? Silahkan ke Lenstube. Mau bikin NFT memes aneh? Silahkan ke Memester. Semua itu dan masih banyak lagi hanya pakai satu profil Lens yang sama. Mendukung aktivitas pengguna jadi relatif mudah. Kalau membangun protokol medsos desentral, kita bisa memanfaatkan data yang tersedia secara publik. Dan yang terpenting, mereka bertaruh dalam jangka panjangnya. Clicking sama dengan signing. Artinya, protokol dengan lapisan ID on-chain seperti Farcaster dan Lens menyediakan riwayat user selama bertahun-tahun. Dan juga mereka menerapkan anti-sibil atau anti-tuyul, pembatasan dengan token, monetisasi konten,
abstraksi identitas dengan zero knowledge, dan masih banyak lagi. Untuk fase inovasi, fase hype, mari kita pantau bagaimana evolusi ke depannya. So, gimana menurut kalian untuk ke depannya dari narasi social-fi ini? Apakah bisa jadi mass adoption di masa depan? Beri komentar kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!